Bilang. Siapa yang bilang? Jadi tauhid itu apa? Siapa? Loh, Tauhid itu apa coba? Ayo, ayo. Masuk. Itu mau substansinya, sembunyikan Mas. Trinitas. Masuk. Itu substansinya kita bahas. Takut ya? Kok gue nyium-nyium takut? Enggak dong. Justru saya nantang tauhid versus Trinitas. Ya udah, ayo naik ring. Ayo. Oke, siap. Enggak tahu, sorry kok tauhid Trinitas bukan tauhid versus ehad itu apple to apple. Enggak usah kamu sembunyi Trinitas. Bukan, itu harus kamu tampilkan. Trinitas itu membicarakan tentang kebagaimanaan Allah yang esa itu. Oke, jadi terserahlah pokoknya Trinitas versus tauhid. Ngapain kamu sembunyi dari Trinitas? Gue nggak mau. Itu nggak apple to apple. Ya, mau ehad, mau ohad, mau hehod, terserahmu lah. Yang jelas Tuhanmu Trinitas. Oke, karena deadlock, kandidat kedua dari Muslim siapa yang ingin menentukan topik? Pak Erben dan siapa? Dari Muslim tolong resen. Kita tentukan aja. Si Bamtri buka si Bamtri sama Pak Erben buka. Karena kan gini. Sebentar Pak. Gini kan. Sebentar Pak. Dari Muslim belum open mic, kita mesti adil. Oke. Jadi gini. Sebentar Pak. Sebentar, kita buka mic Bang Zul dulu. Kenapa sih nggak mau tauhid dengan Trinitas? Emang kalian ingkari Trinitas? Sebentar Pak Zul. Kita diskusi tentukan topik ya. Tadi karena deadlock dengan Aderion, saya coba dengan Bro Erben. Jadi gini Bro. Begini, kata Trinitas tidak ada di Alkitab, jadi tidak bisa dibahas dengan ayat-ayat. Ya. Tapi kalau kata Esa itu ada. Ya. Di situ masalahnya. Jadi kata Esa dengan kata ehad di Muslim, tauhid, itu baru. Tauhid juga nggak ada di Al-Quran, bro. Itu dia. Perlu kamu pahami juga. Ya sudah. Kenapa kita tidak cari jalan tengah? Konsep keesaan Allah menurut Kristen. Konsep ketuhanan menurut Kristen aja. Betul. Atau ada kata pilihan konsep ketuhanan gimana Bro Aderion? Menurut betul. Iya, good choice. Konsep, teman. Ada yang konsep bisa ketuhanan atau ketuhanan, Bro Edo? Konsep ketuhanan atau ketuhanan gitu? Karena beda loh. Keilahan. Kalau konsep keilahian ya. Keilahan. Bisa juga dengan ketuhanan menurut pandangan Quran, Islam dan Kristen. Ya, jangan pakai konsep itu loh. Jangan pakai konsep. Kalau konsep itu masih konsep gitu. Berarti kita ganti dengan kata pandangan Kristen dan ketuhanan. Islam menurut pandangan Kristen dan Islam terhadap ketuhanan gitu ya. Ini orang gak usah pakai ngeleceh-ngeleceh gitu deh, Jul. Kebiasaan. Sudah, oke. Supaya efektif waktu, formatnya mau head to head atau dari Muslim tadi sudah menentukan ya single fighter Pak Jul, dari Kristen tentunya biar adil juga head to head begitu. Ya. Dari Kristen siapa? Bro Aderion atau siapa? Gua. Baik teman-teman, mohon maaf karena dari teman Muslim hanya menyodorkan satu. Pak Romi, senyum sedikit dong Pak Romi. Senyum dong Bang. Ya. Aku bisa ini enggak share screen nanti? Bisa. Harus biar untuk format waktunya bagaimana Bro Aderion, Pak Zul? Ya terserah, gue sih. Kalau saya maksimal 2 menit aja. Baik Pak Bagus, Bro Aderion setuju ya? Jadi entah itu bentuknya bertanya, menyangga, yang penting tidak keluar dari konteks, manfaatkan waktu 2 menit supaya lebih seru seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi gue mau presentasi, kita itu namanya juga presentasi ya, jadi mempresentasikan iman dari masing-masing kita. Itu pertama kali. Jadi nanti dari presentasinya si Bang Zul itu gue tanggapin, dari presentasi gue dia yang tanggapin gitu loh. Jadi jangan yang dibahas tauhid, tapi yang dia bahas tuh justru menyerang Trinitas tentang ehad. Nah itu tuh salah. Iya itu gampang. Nanti akan kita potong, nanti hal itu akan kita potong, akan kita mute, akan itu gampang. Itu aman. Good. Iya.
Oke, sekarang bicara mengenai pendekatan untuk penjelasan. Tolong kesepakatannya bagaimana? Apakah boleh sepenuhnya menggunakan literatur dari misalnya dari Muslim menggunakan literatur Kristen saja, atau harus proporsional, seimbang, atau murni menggunakan literatur 100% dari masing-masing kitab suci? Seharusnya kalau orang yang memiliki kitab penyempurna, dia nggak butuh kitab orang. Baik, bagaimana Pak Zul? Tapi untuk begini, sebentar aku ngasih pendapat sebentar ya, ngasih pendapat sebentar ya. Ini kan ajuannya presentasi. Jadi ketika yang satu bertanya kepada yang lain, maka jawablah sesuai dengan apa yang ditanyakan terhadap presentasi yang mau dia bawa begitu. Tentu saja menurut iman dia atau kitab suci dia. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Jadi jangan hanya mau menyerang aja tetapi tidak mengetahui tentang apa yang ditanyakan begitu. Jadi fokusnya presentasi. Jadi permintaan kedua belah pihak ini kan sedang presentasi. Udah lanjutkan aja. Nanti ketika ada yang menyimpang dari salah satu peserta, maka kita ingatkan, di-mute dulu begitu. Begitu aja Bro Edo. Lanjut aja. Baik. Ya, kira-kira seperti itu karena ini kan memang debat yang tidak terplanning dan kita mohon maklum menggunakan tata tertib yang memang singkat, tapi tolong ditaati ya. Jadi Pak Bagus jadi bantu waktunya 2 menit Pak. Jadi gini ya, Bro Edo, gini. Mau apa summary-nya, mau kesimpulannya. Kita presentasi, kita masing-masing mempresentasikan, pas nanti saling penanggapan sebelum nanti kita ada saling fight gitu ya, fight apa sih namanya sih istilahnya itu? Debat. Saling menanggapin, saling berdebat. Battle, itu. Yang terakhir kan battle. Oke. Yang kedua, kita saling menanggapi presentasi. Nah, gitu. Kalau pertanyaan dari ini Bang Zul nih Pak, soalnya dia nanya itu juga suka gagal tuh, suka gagal nanya. Pertanyaan yang tidak nih gue perhatiin ya Mas Zul ya, pertanyaan yang tidak berkaitan dengan presentasi saya tidak akan saya jawab. Nggak akan. Oke, begitu juga dengan kamu. Dan sebaliknya ya, dan sebaliknya. Itu baru good. Itu baru debat. Jadi saya coba arahkan, sebenarnya debat ini lebih kepada bagaimana dari teman-teman Kristen mengkritisi atau menggali konsep ketuhanan menurut pandangan Quran, dan sebaliknya dari Muslim juga menggali pandangan ketuhanan itu menurut Kristen gitu ya. Kalau hanya menjelaskan menurut keyakinan masing-masing itu bukan debat ya. Itu monolog. Jadi unsur debatnya ada di situ, mengkritisi, bertanya dan menjawab gitu kan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, jadi waktunya nanti ditanya dulu, menit. Bung Edo ditanya dulu, Bang Julnya itu setuju nggak? Pak, saya ikuti apapun arahan kalian. Silakan. Iya, memang kamu follower. Stop. Oke, Bro Edo. Jadi nanti 2 menit dikali 10, jadi masing-masing akan mendapat total 20 menit, supaya tidak terlalu lama, kemudian nanti 5 menit closing statement dari masing-masing. Gitu ya? 2 menit pertama jadi berapa? Maaf, gue lupa. Pertamanya berarti berapa menit? Langsung 2 menit kali 10, begitu gantian ya. 2 menit pertama Bro Ade, 2 menit kedua Bang Zul, dan seterusnya sampai ke 20. Mungkin untuk pertama ini Pak ditambahi waktunya karena presentasi menurut saya lumayan. Mungkin 5 menit pertama. Setelah itu baru 2 menit supaya presentasinya dapat, yang bertanya dapat, yang ditanya juga nanti. Jadi enak. Sepikir 5 menit aja pertama, habis itu 2 menit. Minta tolong diatur waktunya Pak Bagus untuk 5 menit. 5 menit. Dimulai dari teman-teman Kristen, it's okay? Share screen ya. Silahkan. 5 menit waktu kami berikan kepada Bro Aderion. Oke. Waktu dimulai setelah berbicara, kemudian pada saat share screen akan di-pause. Dan pembacaan ayat juga akan mendapat hak di-pause timer. Apa nggak usah share screen kali ya? Perlu nggak di share screen? Tidak juga, tidak apa. Udah nggak usah deh. Tapi boleh dicatat ya, mudah-mudahan lawan bicara gue orang yang cerdas. Ayo. Ya, lanjut. Tolong dibantu jaga etika supaya karena ini disaksikan banyak pihak juga. Terima kasih. Waktu dipersilakan. Oke. Ya.
Shalom Aleihim. Kita berdebat mengenai istilah tauhid versus ehad. Umat Islam sering menuduh dengan tanpa dasar bahwa kekristenan menyembah 3 Allah. Quran itu, aku nggak ngerti kenapa Quran itu bisa mendasarkan omongan itu dari kitab mana. Aku mau membuktikan seluruh kitab Alkitab, baik itu kitab Tanakh maupun kitab Injil, itu menegaskan bahwa Allah itu hanya satu. Dari Ulangan 6 ayat 4. Gue bisa share screen nggak? Bisa, tolong di pause dulu, Pak. Ya. Silakan. Aku banyak nih soalnya. Ulangan Ulangan 6 ayat 4. Perhatikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, 22. 2 Samuel. Sorry. Ya, khusus untuk pembacaan ayat, itu kedua belah pihak boleh di pause waktunya. Waktu berjalan ketika penjelasan. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah seperti engkau menurut segala yang kami tangkap dan telinga kami. Oke. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penembus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Oke, Perjanjian Baru, kitab Injil, Markus 12 ayat 29. Itu seperti udah sering familiar. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu. Oke. 1 Korintus 8 ayat 4. Ini penuduhan keji orang Islam terhadap Paulus. Saking gak ada itunya bahannya. Paulus sampai difitnah mengajarkan 3 Allah. Nih, 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini Paulus yang ngomong. Berjalan. Oke. Efesus 4 ayat 5. Gue perkecil ini biar mereka tahu. 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yakobus 3 ayat 9. Ini paling parah nih. Yakobus 3 ayat 19. Sorry, Yakobus 19. Kok? Yudas 1 ayat 25, sorry. Yudas 1 ayat 25. Sorry, kok gini ya? Maaf. Oke. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran dan bla bla bla. Oke. Allah itu siapa? Sekarang pertanyaannya, Allah itu lalu siapa? Yohanes 17 ayat 1 dan 3. Yohanes 17 ayat 1. Lihat, perhatikan ini. Bapa, lihat. Telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini kan yang selalu dilupakan sama orang muslim. Yang seakan-akan ayat ketiga itu adalah syahadat. Itu nggak benar. Itu jelas disebut yang disebut Allah yang Esa itu yaitu Bapa. Dia bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan, jelas. Jelas itu. Ayat 3 yang jelaskan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar apa? Ya ayat 1-nya, Bapa. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Bapa, tidak pernah. Oke, Yohanes 8 ayat 42. Ini siapa? 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Allah itu ya Bapa. Jadi jangan sebut Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya gue selalu tentang kalian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Bapa. Jadi jangan kamu sebut Allah itu Bapa gitu loh. Ya.
Dia aja menyebutnya tidak beranak dan tidak diperanakan, seakan-akan Allah itu beranak kok. Oke, lanjut. F4 ayat 6. Ada. Ini berkaitan dengan Yesus itu kehadiran ke pra-eksistensinya dia sebelum dunia ini ada, jelas manusia belum ada. Tapi keeksistensinya sudah ada di dalam hadiratnya sebelum dunia ini ada. Sebagai apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang dimaksud Yesus itu adalah firman yang menjadi. 20 detik firman lagi. Itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan belajar. Oke. Ya itu aja berarti. Sebenarnya masih banyak nih, cuman kalau misalnya aku lanjutin, Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8 terakhir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa. Itulah Yesus, firman. Oke, habis waktu. Yesus sebagai firman, itulah Yesus. Ya, habis. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang giliran dari Bang Zul, diharapkan mengikuti format yang tadi Bang Ade sudah berikan, jadi menjelaskan konsep ketuhanan menurut pandangan Tuhan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan dari saya. Tauhid diambil dari kata wahda atau wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Nah, di dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. La ilaha illallah, yang berarti ini merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma di dalam ajaran agama Islam. Sehingga oleh karenanya umat Islam dikenal sebagai agama tauhid agamanya. Yaitu agama yang mengesahkan Tuhan atau Sang Khalik, Sang Pencipta. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam terkenal dengan nama gerakan muwahhidin yang memperjuangkan kemudian kalimat tauhid. Ya, jadi dalam perkembangan sejarah umat Islam, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid. Yakni ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji atau yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kepribadian Allah atau keesaan Allah. Ajaran tauhid di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 bukan hanya ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan ajaran setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, tidak terkecuali oleh manusia yang bernama Isa alaihissalam, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, yang disembah oleh sahabat-sahabat Kristen. Berikut saya akan memberikan ajaran tauhid para nabi dan rasul yang dapat Anda temukan di dalam terjemahan Al-Quran lebih mudah, dan juga bahkan di dalam ajaran Alkitab yang Anda pegang setiap saat. Tauhid para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, seperti misalnya tauhid Nabi Nuh, itu sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kamu tidak menyembah Allah. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Kemudian diterangkan di dalam surah Hud ayat 50, di mana Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja tentang sembahan selain Dia. Kemudian di dalam
Surah Hud ayat 61 juga menyuarakan tentang tauhid. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Semua ayat yang menerangkan tentang para nabi dan rasul menggaungkan tentang ajaran la ilaha illallah. Di dalam kitabnya sahabat Kristen pun ada konsep untuk menemukan hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, tidak dengan esensi sekutu apapun. Di dalam Taha ayat 13, ayat 14 dalam Quran, ya, dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada sembahan, tidak ada kharik, tidak ada Tuhan, tidak ada teos yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi para sahabat sekalian, para nabi dan rasul itu menuangkan ajarannya dengan ajaran tauhid. Jelas sekali bahwa dengan mentauhidkan Allah, maka mustahil akan mentuhankan sosok manusia atau menuhankan sosok makhluk. Mau apapun ceritanya, apakah dia pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah pohon, pada mulanya adalah batu, yang pada mulanya arti ciptaan, dan mustahil dia adalah sang pencipta. Kenapa? Yang diciptakan mustahil adalah pencipta, pencipta mustahil adalah ciptaan. Saya kira seperti itu. Sebentar saya akan bertanya kepada adinda saya Adrian. Pertanyaan saya pasti melohok karena saya akan bertanya kepada Anda. Siapkan jawabannya. Apakah waras orang yang menyembah? Waktunya habis. Jadi sesi pertama sudah dilalui dengan baik. Sebenarnya bukan untuk bertanya dulu, tapi menyampaikan premis masing-masing terkait ketuhanan menurut pandangan dari Quran dan Alkitab, dari Kristen dan Islam. Oke, sesi berikutnya langsung menggunakan format pewaktuan per 2 menitan. Silahkan semua bentuk argumen dibangun di situ, bentuk argumen, pertanyaan, pernyataan, sanggahan disampaikan. Nanti pada akhirnya akan dilakukan moderasi oleh moderator agar tidak keluar konteks, dan yang berikutnya adalah publik yang akan menilai kualitas setiap argumen yang kita bangun. Silahkan dimanfaatkan waktunya, karena tadi yang mengawali sesi opening adalah Bang Aderion. Untuk sesi battle akan diawali dari Bang Zul. Dimengerti ya? Silahkan, kalau memang sudah dimengerti, kita bisa mulai. Oke Pak Zul? Baik. Baik, silakan Siap. Pak Zul. Waktu dan tempat kami. Baik. Makasih. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat 108. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri hanya kepadanya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wait, sebentar. Bagi Raja segala zaman. Maaf, ini ada Allah kesalahan. yang kekal. Kenapa? Ini ada kesalahan. Tadi aku presentasi, kamu presentasi, kita harus saling menanggapi presentasinya. Kalau battle ya jangan di-mute dong. Kalau battle itu kita tuh benar-benar interaktif. Bukan aku mempersilakan kamu ngomong dulu, baru aku yang ngomong. Itu namanya presentasi. Tidak, Kita karena begini. battle Oke. ya battle. Tapi katanya 2 menit. Ini, Nah, ya dengar, ini yang mesti diperbaiki. baik. Oke, gini, Pak Zul, Bang Aderion. Format pewaktuan kita sepakati di awal, tapi kalaupun tadi diinterupsi, oke, berarti kita stop dulu. Maaf Pak Zul, tadi kita reset dulu. Kita sepakati dulu format pewaktuannya mau 30 menit lamsam digunakan untuk terus-menerus langsung berinteraksi di situ, atau mau menggunakan batasan waktu per 2 menitan. Saya terserah Aderion. Baik. Bro, ada yang lebih nyaman prefer yang mana? Bukan. Bukan 2 menit. Kita nanya. Kamu nanya, Zulfikir nanya. Yaudah, gue nanya, gue jawab. Oke, lo tanya. Oke, Pak Bagus. Berarti waktunya di setting 30 menit, Pak Bagus. Sama juga fight. Ya, tolong waktunya di setting 30 menit. Tapi kalau bicaranya sudah nanti overlap bersamaan, moderator akan mute ya. Yes.
Boleh. Jadi tolong tiktokannya diatur secara dewasa dan saling pengertian, karena yang dibangun adalah bukan ngotot dan satu arah, tapi kualitas dari perdebatan kita. 30 Baik. menit. Baik, silakan waktu dimulai dari Bang Zul. Oke. Jadi Aderion maupun saya itu tadi sudah sama-sama menjelaskan tentang Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, dengan kami mengutip Al-Quran, mengutip kitabnya orang Yahudi, dan juga mengutip kitab Perjanjian Baru miliknya orang Kristen. Sekarang saya hanya ingin bertanya kepada adinda saya, Aderion. Apakah saya menurut Anda waras ketika Anda menemukan saya menyembah manusia? Jawab. Gimana? Apa bukan menyembah manusia? Yesus itu adalah firman. Seperti yang tadi aku kutipkan, Mas. Yohanes 1 ayat 14 itu firman yang menjadi manusia. Baik, berarti Yesus bukan manusia. Loh, bukan. Firman itu ya ada dua. Saya tidak tahu asal usulnya. Sekarang apakah Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Loh, manusia jelas, manusia. Di dalam iman kekristenan itu apakah waras orang yang menyembah manusia menurut Anda? Sebentar, Pak Zul diberikan kesempatan untuk menjelaskan yang seperti yang saya maksud, untuk kedewasaan dan saling pengertian. Oke, silakan. Begini. Yesus itu di dalam iman kekristenan itu memiliki dua kodrati. Kemanusiaannya Yesus, wujud manusianya itu yang berupa daging itu tidak sama sekali disebut dia itu adalah Allah, karena Allah itu roh. Allah itu bukan anak manusia, itu udah jelas. So, siapa Yesus itu? Makanya kan tadi aku udah jelaskan. Siapa Yesus itu? Firman yang menjadi manusia. Gitu loh. Kemanusiaannya jelas bukan Firman menjadi manusia. Let me finish. Kemanusiaannya jelas bukan Allah, tapi dia disebut Allah sebagai apa? Sebagai firman. Dia sebagai firman yang memang berada di dalam hadirat Bapa, Yohanes 17 ayat 5, yang berada di dalam hadirat Bapa bahkan sebelum dunia ini ada. Coba Anda buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Yohanes 17 ayat 5. Enggak, itu dalil. Sekarang fakta daripada Yesus itu Anda buktikan. Dia manusia atau bukan? Bukan, gini. Oleh sebab itu, dengar dulu Mas Zul, gini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini Yesus pada saat dia berbicara dengan sebagai manusia loh ya. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sekarang pertanyaanku, sebelum dunia ini ada, manusia sudah ada atau belum? Jawab. Sebelum dunia ini ada, manusia atau ada atau belum? Ya belum lah. Nah, itu dia. Itulah dia sebagai eksistensinya dia sebagai firman. Saya tanya sama kamu. Saya kan udah jawab. Belum selesai. Bukan jawab. Belum selesai. Lalu eksistensi dia sebelum dunia ini ada di dalam hadirat Bapa itu sebagai apa? Ini jawabannya Yohanes 1. Oke, saya paham. Sekarang sebelum Maria ngeden, apakah Yesus itu sudah ada? Sebelum udah sebagai firman. Di mana dia? Ya itu. Yohanes 17 ayat 5. Kan sudah jelas. Moderator gimana? Ini kan sudah jelas. Ini Yesus yang ngomong. Iya. Menurut Yohanes, Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu menurut Yohanes. Menurut Salomo di dalam Amsal, sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada. Kira-kira valid yang mana? Salomo mengatakan dirinya ada sebelum langit digariskan. Ini yang berkata ada sebelum Abraham adalah Yohanes, bukan Yesus. Yes, I know. Amsal 8 ayat 22 kan? Aku akan menunjukkan apa isi kepalamu, aku tahu. Amsal 8 ayat 22. Yang berkata di situ siapa? Salomo kan? Ya, Salomo. Tuhan telah menciptakan aku sebagai perempuan. Dengar dulu. Jangan oke-okean kamu. Belum selesai saya ngomong. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permohonan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di sini memang aku akuin dari LAI itu sendiri. Kita lihat bahasa aslinya ya. Kita lihat bahasa aslinya. Biar kita nggak bokis gitu loh, ya. Amsal itu apa sih? Moderator. Salam. Apa? Salam. Apa? Oh, pasal. Oke. 8 ayat 22. Kita lihat. Diciptakan atau apa tuh? Loh.
Bukan pasam dong, itu mah Mazmur. Apa sih? Si siapa Edo? Mas Edo? Ya, ya. English and Amsal itu apa ya? In English. Sebentar ya. Bahasa aslinya Diam, bahasa diam. Ibrani, Iya. Om, bukan Iya, bahasa iya. Inggris. I know it, tahu. Diam dulu, diam. Coba, Pak, kalau mau Iya, original I know. teksnya gunakan Iya, bahasa Ibrani. ini, ini. Proverb. Apa? Proverb. Proverb. Thank you. 8 Proverb. ayat 22. Ini ada kesalahan sedikit dari penerjemahan. Oke. Bukan disebut di situ menciptakan. Kanani disebutnya. Ini biar kita jelas nih. Ya, Kanani itu disebutnya possess me. Kanani itu yang memilikiku. Dia bukannya berarti itu hikmat. Ini berbicara tentang hikmat, toh. Bukan berbicara tentang Yesus. Ini bukan berbicara tentang Yesus. Siapa bilang ini berbicara tentang Yesus? Bukan. Hikmat itu memang possess me di sini, bukan menciptakan. Kalau misalnya itu menciptakan, itu kan create me, kan? Creating me. Mungkin kalau gue kurang pandai dalam bahasa Inggris, mungkin kita lihat ini. Itu tadi dari original text. Kita lihat dari Pesito-nya. Coba 80 udah lihat. Kok Matthew sih ya? Sorry, maaf. Jadi gimana nih ceritanya? Lu kok gimana? Apa Anda bisa membuktikan Jelas, bukan jelas, manusia? Aku mau jelaskan tentang Amsal 8 ayat 22. Itu bukannya berarti Jadi Amsal itu kan udah jelas. Apa jelas di mana? Jelas itu yang seperti apa? Jelas di situ Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Mau dia diciptakan, mau dia apapun sama aja dengan Yesus. Yesus kan diciptakan juga. Loh, itu kan kamu menurut orang Umi. Tapi di sini bukan ngomongin tentang Yesus. Loh, bukan. Jadi kamu mau mengatakan Bapa itu manusia? Loh, bukan. Ini tentang hikmat, bukan tentang Salomo. Itu kan gara-gara menurut para polemikus Muslim. Oh, Salomo sudah ada. Sudah diciptakan sebelum dunia ini ada. Bukan. Hikmat itu sudah ada. Loh, itu di dalam kitab yang diambil dari Yahudi kok. Loh, kok Yahudi? Gimana sih? Kita kan udah bahas. Ini, lihat. Possess me. Itu membahas tentang apa sih? Ini bahasa Indonesia aja, lu nggak ngerti bahasa Inggris kali ya? Nih, bahasa Indonesianya itu ngomongin tentang apa? Jangan hikmat, bukan tentang jangan Salomo. Oke? Ya, itu bukan tentang Salomo, tapi tentang hikmat. Bagaimana hikmat? Dia Gimana ceritanya bukan tentang Salomo? Lu memang bukan. Itu Salomo yang berbicara. Betul. Dan Salomo itu kan berhikmat dengan cara menuliskan puisi. Bukan dia menciptakan biografi dia itu siapa? Bukan. Kamu mesti tahu, kamu Umi. Lo kalau tulisan dari Ketuvim itu nggak bisa kayak gitu nuduh saya Umi. Yang Umi itu yang menyembah manusia, bro. Yang Umi itu sekarang saya tanya samamu, waras tidak orang yang menyembah manusia menurutmu? Menurutmu, tunggu dulu, kamu nggak punya dibalik dalil-dalil. Sekarang saya tanya samamu, waras tidak orang yang menyembah manusia? Jawab. Moderator. Ini aja dulu jawab. Nggak bisa. Jawab, waras tidak orang yang menyembah manusia. Zulfikri berbicara tentang Amsal 8 ayat 22. Gak usah kamu sembunyi, kamu nyebut-nyebut Umi. Sekarang kita buktikan siapa yang Umi itu. Loh, bukan, saya tanya samamu, apakah waras orang yang menyembah manusia? Bukan. Kamu kenapa nggak mau jawab? Ini bagaimana sih? Enggak, saya tidak bahas Yesus. Saya tanya kamu, waras tidak orang yang menyembah manusia? Yesus itu sebagai firman, ya dia Allah. Saya tidak sedang bahas Yesus, saya bahas tentang penyembahan terhadap manusia. Saya potong dulu, Pak Zul, mohon pertanyaannya tidak menggunakan diksi waras atau tidaknya, tetapi lebih menyangkut kepada argumen teologis dari lawan debat. Mohon itu dicatat, baik sejauh ini Bro Aderion masih on the track. Saya buka lagi mic Pak Zul. Mana nih Pak Zul sebentar. Jadi gini loh, gue di sini untuk mau menjawab. Sebentar, Bro. Ya, oke. I'm sorry.